Oke guys, welcome back to Tutorials with Toshi, di mana kita akan membahas segala suatu tutorial yang berhubungan dengan cryptocurrencies. Oke, pada hari ini kita akan kembali lagi membahas mengenai salah satu indikator technical analysis yang cukup terkenal dan gue yakin lu pasti pernah dengar minimal sekali, yaitu adalah Bollinger Band. Ya, beberapa orang ngomong Bollinger. Gue sendiri juga kadang-kadang sering ngomong Bollinger, tapi sebenarnya ini Bollinger Band. Kenapa Bollinger Band? Karena ini dinamai atau basically dikasih nama oleh penciptanya, yaitu John Bollinger, dan dia menyebut diri dia sendiri sebagai John Bollinger. Jadi ya ini Bollinger Band ya. Jadi kurang lebih kita akan berkenalan dengan si John Bollinger ini. Banyak orang yang berpikir bahwa John Bollinger ini sudah meninggal, ya. Termasuk jujurnya gue pikir dia sudah meninggal ya. Karena biasanya kalau sampai orang-orang yang buat satu technical analysis yang melegenda, itu biasanya sudah dari dulu begitu. Jadi sudah lama dan biasanya sudah tua gitu ya orangnya. Tapi ya puji Tuhan dia masih hidup gitu ya. Jadi lu bisa lihat juga gitu interview-interview dia mengenai Bollinger Band sendiri ya. Nah, jadi John Bollinger ini adalah seorang analis teknikal yang melegenda gitu ya. Dan dia ini menciptakan ini Bollinger Band. Bollinger Band ini apa sebenarnya? Ini sangat simple kalau by definisi sangat simple. Jadi Bollinger Band ini adalah satu technical analysis yang didefinisikan dari satu set trend line gitu. Dan satu set trend line ini diplot berdasarkan dua standard deviation, positif dan negatif. Jadi gini ya, ini positif, ini negatif gitu. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah Bollinger Bands ini digunakan untuk mencari apa? Titik-titik oversold maupun overbought gitu ya. Jadi secara mudahnya gitu ya, saat dia harga mulai mendekati band yang atas atau yang disebutnya upper band nih, gitu ya. Saat dia mendekati upper band ini, artinya harga akan cenderung biasanya kembali lagi ke 20 gitu. Kembali lagi ke si moving average di tengah. Tuh, jadi bisa dibilang Bollinger Band ini adalah salah satu indikator teknikal yang bisa menghitung volatility atau volatilitas satu aset gitu ya. Dan kalau kita lihat ini formulanya, bagi lu yang mungkin pengen pelajari lebih dalam ini seperti apa sih? Gue nggak akan bahas sampai seribet ini ya, karena jujur aja gue juga nggak terlalu suka banyak formula begini ya. Tapi kalau buat yang tertarik bisa seperti ini. Dan ini diganti ya, kalau misalnya seandainya lu pengennya deviasinya 3, lu bisa ganti 3, 1 bisa ganti 1. Bedanya apa? Kalau 1 itu sekitar 60%. 60% waktu itu dia ada di dalam Bollinger Band-nya atau di dalam si bisa dibilang awan inilah gitu, awan si Bollinger Band ini yang warna abu ini. Kalau kita ubah menjadi 2 gitu ya, si standard deviation-nya. Tepatnya gini deh, kalau lu ubah ini jadi 2, itu sekitar 95% terkontain di dalam sini. Tapi kalau misalkan ini kita ubah menjadi 3, ya kita ubah jadi 3 nih, standard deviation-nya. Apa yang terjadi? 100%. 100% ada di dalam close-nya ya. Kita lihat nggak pernah keluar gitu ya. Sampai keluar pun sangat tipis begitu ya. Sangat jarang sekali keluar ya. Bisa dibilang ya Mas, makanya dibilangnya nyaris 100% lah gitu ya. Nah, kalau gue sendiri pakai yang mana? Gue sendiri lebih pakai pilih yang kedua ya. Deviasi kedua. Kenapa? Karena ini yang disarankan oleh John Bollinger. Jadi menurut dia ini overbought itu apabila dia sudah menembus gitu ya. Nah, sekarang yang mungkin jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara penggunaannya. Sebenarnya kalau mau ngomong, cara penggunaannya ini simple dan secara visual tuh gampang untuk dilihat. Ya, contoh seperti ini. Jadi, banyak orang yang menggunakan gini, apalagi scalping ya, atau scalpers lebih tepatnya ya. Mereka beli atau mereka pasang buy limit saat dia ngelihat si Bollinger Band di daerah sini misalnya. Oke, waktunya lagi running nih, di sini lagi running ya. Dia lihat, oke, dia pasang buy limit di daerah sini. Kita kasih di sini ya, dia pasang long misalkan di sini. Dia pasang long di sini, lalu dia kasih stop lossnya biasanya di wick paling ininya ya, wick paling wick paling dalam. Kalau dilihat di sini lah ya, di ke kirinya paling dalam di sini. Nah, sekarang dia kasih TP di mana? Kasih TP di paling atas. Di sini. Ya, dia TP di daerah sini. Nah, udah. Hanya seperti itu saja. Risk rewardnya berapa nih? 1/5, sekitar 1/5. Berarti apa? Ya
ini lumayan berhasil dan banyak scalpers memakai cara ini gitu ya. Jadi simple digunakan, tapi apakah 100% pasti benar? Enggak juga nih ya. Gua kasih contoh beberapa yang gagal. Buktinya di sini nih, lihat ya. Ada di belakang. Nah, sini. Buy. Di sini kan. Tapi nggak kena, malah turun ke bawah, ujung-ujungnya kena cut loss. Ujung-ujungnya kena cut loss. Nah, jadi intinya apa? Intinya kita, ya apapun itu, trading plan kita itu nggak ada yang bisa 100%. Pasti ada win rate-nya, dan win rate itu nggak mungkin 100%. Tuh, jadi, biasanya cara terbaik apa? Kita tambah dengan moving average. Gitu, dengan moving average lain. Bisa tambah 200, 50, dan juga kita bisa lihat RSI. Contoh misalkan, kita beli saat misalkan dia bentuknya oversold di sini. Misalkan di sini ya. Kita lihat dia di sini nggak oversold, kita tinggalin, jangan dulu. Kalau kita di sini lihat, wah ini nggak oversold, jangan dulu. Gitu. Jadi bisa banyak cara, gitu ya. Intinya adalah Bollinger Band ini sangat berguna sekali buat melihat volatilitas dari satu aset, gitu ya. Nah, gua tahu nih, pasti banyak dari kalian berpikir, waduh, ini gampang banget ya. Nggak perlu analisa panjang-panjang. Pokoknya kena yang di bawah tinggal buy, kena di atas tinggal TP. Waduh, asik nih, cepet kaya. Nggak semudah itu Ferguson. Nggak ada yang terlalu mudah di dunia trading ya, tidak ada yang terlalu mudah. Kalau sedang sideways, yes, cenderung seperti itu. Buy di sini profit. Berapa nih? 18. Gede juga ya. 16%. Buy di sini profit berapa? Gede nih, di sini berapa? 8%. Dan seterusnya. Kalau sideways, coba kalau kita lihat sedang trending atau ada trend jelas antara naik atau turun. Kita lihat di sini. Ini trend dia sedang turun. Kalau lu buy saat di sini apa yang terjadi? Cut loss. Kalau lu buy di sini apa yang terjadi? Cut loss lagi. Lu buy di sini, cut loss. Lu buy di sini, cut loss. Lu buy di sini, cut loss lagi. Buy di sini, cut loss lagi. Makanya kalau lu cuma pengen pakai Bollinger Band ini hanya sebagai Bollinger Band saja, atau ini gue kebiasaan ya sebenarnya ngomongnya Bollinger Band ya. Kalau lu mau pakai Bollinger Bandnya saja, nggak mau analisa lain, pastikan lu di market yang sedang sideways. Tapi susahnya, kadang-kadang lu nggak tahu nih market sideways atau enggak. Lu tahu sideways atau enggak itu setelah ya udah lewat, gitu ya. Kalau lu belum lihat atau belum lewat, ya bisa aja dia turun lagi, jadi masih trending ke bawah. Itu sulitnya kalau kita mau pakai Bollinger Band sendirian tanpa bantuan indikator-indikator lain. Nah, jadi makanya gue sering pakai Bollinger Band ini dengan apa? Indikator lain. Contohnya apa? MA50, MA200. Sebagai apa? Kita bisa melihat trennya sedang kemana, naik atau turun. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita bisa lihat nih ya. Di sini. Di sini kan sideways nih, masih berhasil nih cara yang kemarin. Terus ya bisa sesuai. Nah, mulai dari sini kita lihat tembus. Foot turun ke bawah. Berarti buy di sini kita udah rugi ya. Oke, cut loss. Lalu kita lihat dulu. Dia terpukul dengan EMA20 nggak? Oh, terpukul. Wah, berarti trendingnya turun nih. Kalau trendingnya turun ya apa? Jangan pakai SOP seperti biasa. Karena kenapa? Sudah nggak sideways. Berarti sudah ada pola ini trennya down, trennya ke bawah. Gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita hiraukan. Kita mulai lagi kapan? Saat kita ketemu bahwa oh ini sudah di daerah sini-sini saja lagi, gitu ya. Dia sudah mulai balik lagi, gitu. Sudah menemukan kestabilan lah tanda kutip gitu, atau sudah mulai menenang dan dia sedang masa konsolidasi. Lu mungkin boleh lagi bisa pakai lagi dengan cara yang seperti dulu, Bollinger lagi, gitu ya. Nah jadi ya itu dia. Lu Bollinger ini sangat berguna sekali menurut gua. Tapi kalau lu salah pakainya, lu udah untung banyak di sini, habis di sini, gitu ya. Jadi harus lu bisa melihat juga tren kemana. Dan cara lu ngelihat tren gimana? Harus ditambah indikatornya. Seperti MA50, 200. Jadi kalau buat kalian yang belum nonton gimana cara penggunaan moving average, lu tonton di video gue yang sebelumnya mengenai moving average. Gitu ya. Jadi Bollinger ini sangat berguna, tapi ingat, kalau sedang trending naik atau trending turun, itu lu perlu tambahan indikator lain. Kalau nggak lu boncos. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih Bollinger, dan gue yakin setelah lu ngeliat ini lu tertarik buat main scalping ya, karena ya Bollinger ini memang apa ya, salah satu indikator favorit para scalpers atau ya day trader juga bisa lah ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan gua harap ini bermanfaat bagi kalian. Dan ingat selalu manage your risk ya. Jangan sampai wah ngelihat gini oke, gua langsung leverage 100 kali dan pakai duit ini itu. Waduh, jangan seperti itu ya. Selalu apa? Manage your risk karena apapun terjadi trading itu beresiko. Apalagi trading ya, apalagi trading. Jadi investasi jangka panjang tuh cenderung lebih nggak beresiko. Lu lihat statistiknya deh. Investasi jangka panjang, semakin lama lu taruh uang lu di satu investment gitu, di satu produk investasi, itu semakin kecil resiko lu. Tapi semakin cepat lu keluar masuk market, semakin besar juga resiko lu, ya. Jadi kurang lebih itu untuk Bollinger Band atau BB Band, ya. Oke guys, apabila segmen ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan klik the bell icon. See you on the next videos.